Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Perkenalkan, saya Nanda Magdalena Griselda dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Saya di sini sebagai peserta lomba dai dengan tema meneladani sifat para syuhada sebagai inspirasi semangat dalam belajar untuk generasi muda. Hadirin rahimakumullah, di era digital saat ini kita dihadapkan oleh masalah yang sangat serius, yakni ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Teknologi yang seharusnya bisa membantu kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita dengan cepat, memberikan semua yang kita butuhkan dengan cepat. Akan tetapi, teknologi ini justru membuat semangat belajar para generasi muda ini turun. Mereka merasa tidak lagi perlu berusaha keras untuk belajar karena semua sudah tersedia. Semua pertanyaan yang mereka tanyakan sudah akan terjawab dengan cepat. Mereka lebih memilih melewati jalan pintas, bertanya kepada teknologi kecerdasan buatan atau sering kita sebut sebagai AI, daripada belajar dan berusaha keras dengan usahanya sendiri. Hal ini tentu sangat berbahaya. Mengapa? Yang pertama, mereka bisa kehilangan kreativitas dan juga pola pikir yang kritis. Mereka merasa tidak perlu lagi berpikir untuk menghasilkan sebuah karya. Mereka tidak lagi perlu berpikir lebih mendalam untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, mereka akan kehilangan semangat dalam belajar. Rasa malas akan tumbuh karena semua sudah tersedia. Untuk apa kita belajar lebih keras lagi? Yang ketiga, mereka tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah karena ilmu yang didapatkan melalui instan, melalui teknologi yang terlalu bergantung terhadap teknologi tidak akan bertahan lama. Ilmu tersebut akan sangat mudah untuk dilupakan sehingga tidak lagi berguna untuk masa depan. Hal ini bukan hanya sekedar teori, ini benar-benar terjadi di lingkungan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam ayat tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang berilmu adalah orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi bahwa orang-orang yang diberi kemuliaan adalah orang-orang yang benar-benar mencari ilmu dengan usahanya sendiri, adalah orang-orang yang tekun belajar, bukan orang-orang yang tergantung
yang bergantung terhadap teknologi, orang-orang yang malas untuk berusaha. Padahal menuntut ilmu adalah amanah yang harus benar-benar dicari dengan sungguh-sungguh. Lalu, apa solusi kita untuk masalah yang kita hadapi saat ini? Untuk ketergantungan kepada teknologi, untuk kemalasan yang dihadapi oleh para generasi muda? Jawabannya ada pada meneladani sifat para syuhada. Lalu muncul sebuah pertanyaan, siapa sebenarnya para syuhada tersebut? Syuhada adalah orang-orang yang rela berkorban di jalan Allah. Syuhada adalah orang yang rela mengorbankan apapun demi agama Islam, tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan popularitas, tanpa mengharapkan kesenangan duniawi. Mereka murni hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para syuhada memiliki tempat yang mulia. Meskipun mereka sudah tidak ada di dunia ini, Allah menempatkan mereka di tempat yang berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Dan ilmunya, semangatnya harus tetap abadi selama-lamanya, dengan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Siapakah generasi yang harus melanjutkan semangat perjuangan para syuhada? Tentu saja kita semua. Lalu, apa saja yang bisa kita teladani dari sifat-sifat para syuhada? Yang pertama, keikhlasan dalam berjuang. Para syuhada itu ikhlas. Mereka tidak mengharapkan apapun. Mereka tidak mengharapkan kesenangan duniawi, popularitas bahkan. Begitu pula dengan belajar. Mari luruskan niat kita belajar untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengharapkan popularitas, bukan untuk kesenangan duniawi saja. Yang kedua, tidak pernah takut menghadapi tantangan. Para syuhada rela mengorbankan nyawanya di medan perang. Mereka tidak takut mati. Mereka tidak gentar dengan tantangan apapun. Begitu pula dengan kita ketika belajar. Jangan sampai kita kalah dengan rasa malas, kalah dengan rasa lelah, kalah dengan kegagalan yang kita alami. Kesabaran. Yang ketiga adalah kesabaran. Para syuhada tentunya selalu sabar dan juga istiqomah ketika melakukan perjuangan. Begitu pula dengan belajar. Sabar adalah kunci kesuksesan. Kita tidak boleh menyerah begitu saja ketika melakukan kegagalan. Kita tidak boleh menyerah hanya karena jiwa-jiwa kita yang masa malas. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali tokoh-tokoh syuhada yang bisa kita teladani dan kita contoh sebagai inspirasi dalam semangat belajar. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib yang mati syahid di perang Uhud demi membela agama Islam dengan penuh semangat. Dalam ilmu teknologi kita mengenal Ibnu Sina yang rela berjalan jauh dan melewati banyak sekali rintangan demi belajar dan menuntut ilmu. Sebut saja, kita juga mengenal Al-Fawarisi dan juga Al-Faribi yang rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk mengemban ilmu dan menjadikan Islam sebagai agama yang menjadi sebuah panutan pada masanya. Hadirin rahimakumullah, jika para syuhada saja rela berkorban nyawa demi agama Islam, apakah kita tidak malu jika kita menyerah begitu saja kepada rasa malas? Jika para syuhada rela menghabiskan seluruh hidupnya, jika para ilmuwan rela menghabiskan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, apakah kita tidak malu jika kita hanya menyerah begitu saja kepada tugas yang sulit?
Ini menjadi pesan penting untuk para generasi muda. Generasi muda adalah harapan bangsa dan juga agama. Kita jangan sampai menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Scroll TikTok berlebihan, scroll Instagram berlebihan, bermain game berlebihan, menonton drakor berlebihan, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, bahkan tidak belajar sama sekali karena bergantung kepada teknologi kecerdasan buatan, padahal besoknya ulangan. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kedepannya kita harus meningkatkan semangat belajar kita, meningkatkan kualitas belajar kita dengan meneladani sifat-sifat para syuhada, keikhlasan, ketekunan, dan juga kesabaran yang dimiliki oleh para syuhada harus kita jadikan inspirasi dan juga pelajaran untuk kita menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah selama ini kita sudah menuntut ilmu dengan baik seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah selama ini kita sudah meneladani sifat-sifat para syuhada dalam memperjuangkan agama Islam dengan belajar sungguh-sungguh? Atau justru kita termasuk orang-orang yang bergantung terhadap teknologi dan kemudahannya? Mari kita ubah semua itu. Mari menuntut ilmu dengan lapang dada karena Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar semakin semangat dalam belajar, saya memiliki sebuah pantun. Jalan berliku menuju taman, jangan lupa memetik bunga. Menuntut ilmu dengan penuh perjuangan agar kita bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan bisa menjadi sebuah pelajaran agar kita bisa belajar lebih keras lagi ke depannya. Sebelum mengakhiri majelis kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kesenangan dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.